Pemirsa, berdasarkan jadwal, besok Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan perselisihan hasil pemilihan umum presiden. Putusan itu akan menjadi titik penting bagi perjalanan bangsa sekaligus pertaruhan kredibilitas MK sendiri. Ya, nanti kami akan pertimbangkan. Terima kasih. Fokus masyarakat Indonesia saat ini tertuju ke Mahkamah Konstitusi. Hari Kamis 21 Agustus, MK akan membacakan putusan tentang perselisihan hasil pemilihan umum presiden. Sejak menggelar sidang perdana 6 Agustus lalu, kasus sengketa Pilpres ini menyedot perhatian publik. Sebanyak 7 kali MK menggelar sidang terbuka kasus ini dengan menghadirkan lebih dari 100 saksi dari pihak pemohon, termohon, dan pihak terkait. Sidang PHPU juga menghadirkan sejumlah saksi ahli dari 3 pihak tersebut. Sidang putusan pada 21 Agustus dinanti karena ini akan menjadi titik penting bagi perjalanan bangsa. Pihak pemohon yaitu kubu Prabowo Hatta dan pihak termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum pun mengaku menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Mahkamah Konstitusi. Sekarang ini tinggal pasrah kepada Mahkamah Konstitusi. Karena apapun Mahkamah Konstitusi lah yang berwenang mengadili. Kita menaruh kepercayaan yang tinggi terhadap kinerja Mahkamah Konstitusi dan kinerja DKPP, di mana semua upaya sudah kita lakukan secara optimal untuk menjelaskan pokok aduan atau pokok permohonan di Mahkamah Konstitusi, dan ruang itu merupakan satu yang bisa kami jadikan untuk memaparkan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemilu presiden tahun 2014 ini. Bagi MK, peristiwa ini juga menjadi pertaruhan kredibilitasnya setelah sempat dihantam skandal besar sebelumnya. Ya, MK pernah menanggung aib besar ketika ketuanya kala itu Akhil Mukhtar ditangkap karena dugaan kasus suap sengketa pilkada. Kasus itu merontohkan kredibilitas Mahkamah Konstitusi ini. Saat ini pun tanda tanya soal netralitas MK masih tersisa karena ada 2 hakim konstitusi yang juga mantan anggota partai politik, yaitu Hamdan Zulfa, mantan politisi Partai Bulan Bintang, dan Patrialis Akbar, mantan politisi Partai Amanat Nasional. Namun sejumlah kalangan yakin 9 hakim konstitusi itu akan dapat menjaga netralitasnya. Apa yang saya perhatikan dari hakim-hakim yang ada sekarang, saya sangat percaya mereka bisa mempertahankan independensinya, imparsialitasnya, tetapi juga tentu saja kalau misalnya mereka menjanjikan dia mampu untuk bersikap netral, imparsial, independen, dan tidak memihak, itu sebenarnya bisa akan dilihat itu bukan hanya dari hasil saja, tetapi juga dari proses bagaimana dia memperlakukan kedua belah pihak akan terlihat. Saya ingin mencatat optimisme terhadap 2 hal, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Secara internal, ya, sekarang ini saya merasa ada kebutuhan MK untuk fully recovery setelah tertangkapnya Akhil Mukhtar. Mereka ingin menunjukkan kepada khalayak bahwa mereka tetap dapat dipercaya sebagai institusi pemutus atau kata akhir dalam sengketa apapun, termasuk sengketa pemilu. Secara eksternal, kasus ini diawasi oleh banyak pihak. Masyarakat kan melihat ada 2 hakim konstitusi yang potensial, misalnya terafiliasi dengan salah satu pihak. Tapi sekali lagi, dengan 2 faktor tadi, internal dan eksternal, saya kok merasa yakin bahwa kemudian mereka akan cukup akuntabel dan kredibel dalam mengawal proses ini. Apapun putusan MK yang akan dibacakan pada 21 Agustus, semua pihak diharapkan bisa menerima dengan legowo. Tim Liputan Metro TV. Ya, pemirsa, sesuai rencana dan tahapan yang telah ditentukan, besok Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang putusan perselisihan hasil pemilu presiden yang dimohonkan kubu Prabowo Hatta. Putusan MK yang sifatnya final mengikat menuntut pihak yang berselisih tentang hasil Pilpres 2014 harus siap legowo untuk menerimanya. Seperti apa siap legowo seluruh pihak ini? Kami akan mengulasnya kali ini dengan saksi ahli tim Prabowo Hatta, Margarito Kamis. Pak Margarito, selamat malam.
Saya juga pakar tata negara. Dan pakar hukum tidak tata boleh negara. disempitkan. Baik. Kalau tidak pakar, tidak bisa datang jadi saksi ahli, bos. Baik, baik. Ya, Pak Margarito, kemudian ada saksi ahli tim Jokowi JK, Pak Bambang Eka Cahya. Selamat malam. Selamat Pak malam, Bambang. Mas. Kemudian ada pakar hukum tata negara, mantan hakim konstitusi juga, Maru Ararsihaan. Selamat malam, Pak Maru. Baik, kita sebelum memulai perbincangan pada malam hari ini, kita akan simak terlebih dahulu pernyataan dari Prabowo Subianto kemarin di Bandung, Jawa Barat berikut ini. Kita juga masih ada jalan bisa menempuh ke pengadilan tata usaha negara (PT-UN). Kita juga masih bisa menempuh jalan ke Mahkamah Agung, dan kekuatan politik kita juga masih sangat kuat. Kita punya kekuatan di DPR RI dan di DPRD seluruh Indonesia. Ya, tentu saja saya ke Pak Margarito terlebih dahulu. Pak Margarito, sebenarnya penjelasannya seperti apa sih rencana atau yang ingin dilakukan oleh Pak Prabowo Hatta begitu ya? Ingin membawa ini masih belum berakhir ke PT-UN dan MA. Sesuai jalurnya kah ini atau seperti apa? Kalau rencana Prabowo nggak tahu saya. Tadi yang disampaikan di Bandung Nggak tahu juga saya. menyatakan Karena saya akan bukan tim gitu. Saya diundang sebagai ahli. Saya Baik. bicara secara profesional. Kalau Anda Jadi melihat saya tidak tahu isi kepala dan dapur mereka, nggak tahu saya. kalau Anda melihat rencana ini membawanya ke PT-UN dan Saya Mahkamah Agung hormati sesuai pikiran jalurnya mereka. kah ini? Begini, ini kan ada Pak Maru gitu ya. Kalau kita orang hukum begini, objek yang sama, subjek yang sama, tidak bisa diputuskan 2 kali. Clear. Objeknya sama, subjeknya sama, tidak bisa diputuskan 2 kali. Baik pada peradilan yang berbeda. Ya. Jadi clear. Apa yang mau dibawa sekarang? Kita tidak tahu apa yang mau dibawa, kita nggak tahu. Karena saya bukan penasihat hukum. Oke. Dan saya bukan timnya mereka. Saya datang sebagai profesional, sebagai ahli. Nggak tahu saya. Artinya kalau sesuai jalurnya tidak bisa ya? Ya, berarti? kalau itu tadi gitu ya. Prinsip dasarnya secara hukum, secara profesional, dalam dunia peradilan, objeknya sama, subjeknya sama, tidak bisa diputus 2 kali. Sekarang saya Sekarang apa yang mau dibawa ke peradilan tun? ya. Itu yang Objeknya mau apa begitu ya? Objeknya apa yang mau dibawa ke peradilan tun? Terus argumennya apa kalau dibawa ke peradilan tun? Ya. Itu yang saya nggak tahu. Oke, kalau intinya kalau objek yang sama tidak bisa diputuskan 2 kali. Baik, saya Prinsip dasarnya itu. Baik, ke Pak Bambang Eka Cahya. Anda sendiri melihatnya seperti apa, Bambang? Ya, saya setuju kalau soal itu ya. Ada asas hukum yang sangat penting ya, nebis in idem. Jadi perkara yang sama tidak bisa diputus 2 kali. Dan orang harus menerima putusan. Dan MK juga sangat jelas ya. MK itu kan pengadilan pertama dan terakhir, keputusannya mengikat, dan itu yang seharusnya dipegang oleh semua pihak. Sebagai upaya hukum mungkin bisa-bisa saja, tetapi mestinya semua lembaga hukum harus menyadari betul bahwa sengketa pemilu harus berakhir di Mahkamah Konstitusi, bukan di pengadilan yang lain. Gitu. Baik. Nah, kalau kita merujuk kasus yang lain misalnya, dalam kasus, tapi ini sebetulnya tidak terlalu kompatibel, cuman karena ruangnya di Mahkamah Konstitusi gitu ya. Ya. Pada pilkada Kota Gorontalo, itu penetapan calon wali kota itu dimasalahkan, belum selesai. Mahkamah Konstitusi menunda. Nah, penetapan calonnya itu dipersoalkan di peradilan tun. Ya, Mahkamah Konstitusi menunda. Dan itu satu-satunya seingat saya tidak tahu kalau Pak Maru punya catatan lain. Ini karena 2012 kalau tidak salah. Begitu itu kasusnya. Lain-lain tidak. Tapi ini berkaitan dengan penetapan calon. Karena memang dalam Undang-Undang Nomor 9 itu penetapan calon ya? Penetapan calon gitu ya. Nah, itu yang Mahkamah Konstitusi menunda karena mereka mempersoalkan di peradilan tun. Baik. Itu aja gitu. Baik, Yang lain nggak tahu. Pak Maru sebenarnya secara aturan perundangan membawa perselisihan hasil pemilu ini, kita belum tahu objek perkara seperti apa, terus kemudian dibawa ke PT-UN kemudian dan juga MA, ini seperti apa sih aturan perundangannya? Saya juga kurang paham ini apa yang ada di dalam pikiran mereka tentang tadi itu membawa ke tun maupun ke Mahkamah Agung. Karena memang kalau kita bicara tentang tun itu, maka kita bicara tentang suatu keputusan tata usaha negara yang bersifat final, individual dan mengikat serta membawa kerugian. Tetapi yang dipersoalkan kalau sekarang ini kan adalah perselisihan atau sengketa tentang hasil perhitungan suara dalam satu pemilihan umum. Dan itu juga keputusan-keputusan
tata usaha negara yang dilakukan oleh KPU sepanjang menyangkut pemilihan umum tidaklah merupakan suatu objek sengketa di peradilan tata usaha negara. Oleh karena itu saya tidak melihat itu. Tetapi ada di dalam rangkaian penyelenggaraan pemilu yang namanya basiking atau keputusan-keputusan tata usaha negara yang boleh menjadi objek sengketa di TUN. Tetapi dalam hal ini kita tidak melihat ini setelah final begini, saya kurang tahu. Kecuali kalau nanti ada suatu argumen yang cukup misalnya bahwa ada yang terlihat secara konstitusional tidak layak seperti itu ketika presiden sudah dilantik misalnya. Saya kurang tahu apakah keputusan seperti ini kan adalah dari MPR saya kira yang dan itu bukan objek sengketa TUN juga. Saya belum mengetahui lah apa yang mau dibawa. Kita tahu ini. Kalau kita tahu objeknya, enak kita analisis di sini. Oke, kalau katakanlah misalnya begini, kita belum tahu objeknya, tetapi masih terkait dengan soal kepemiluan, pemilu 2014 atau terutama Pilpres 2014 ini. Apakah kemudian Anda setuju bahwa memang hasil finalnya sudah di MK saja begitu Pak Margarito? Nanti kita ke Pak Margarito, kita harus break terlebih dahulu. Sekarang kita akan lanjutkan perbincangan di Prime Time News. Kayak ke Pak Margarito lagi begitu ya. Pak Margarito sebagai pakar juga hukum tata negara, saya ingin mengetahui artinya apapun yang terjadi besok dalam putusan MK. Memang seharusnyakah dua pihak ini termasuk Prabowo dan mungkin dan juga Jokowi harus legowo menerima? Kalau Anda tidak legowo terus Anda mau apa? Anda mau apa? Kalau Anda tidak terima mau apa? Ini hukum konstitusi bilang ini pertama dan terakhir, tidak ada lagi upaya hukum lain dan tidak ada lagi lembaga hukum lain yang diberikan kewenangan untuk mengoreksi putusan Mahkamah Konstitusi. Terus Anda mau apa? Anda tidak suka terus Anda mau apa? Kalau misalnya, kita bernegara ini Anda mau apa? Mau legowo ke tidak mau legowo, ke mau suka ke mau tidak suka, besok itu menurut konstitusi yang kita sepakati sebagai hukum tertinggi dan mengikat kita semua itu bilang bahwa ini final dan mengikat. Titik. Mau apa? Legowo tidak legowo memang harus menerima begitu. Jadi bukan masalah legowo. Apalagi kalau legowonya tidak ada. Tidur misalnya kan. Ini kan repot juga bos. Jadi secara konstitusi kita kalau ini harus didukung ini ini yang utamanya memang itu karena ini topik dialognya hari ini adalah soal siap legowo. Tapi sekarang kita coba untuk bukan membayangkan atau berandai-andai, tapi kita coba karena statementnya sudah ada dari Prabowo Subianto kemarin di Bandung kan. Ini kita munculkan karena ini yang terbaru begitu kemarin. Saya ingin tanyakan Pak Bambang, apakah mungkin objek perkara yang dibawakannya adalah ketika nanti hasilnya tidak menguntungkan bagi tim Prabowo, lalu kemudian yang dibawa ke PT UN adalah mungkin saja hakim banyak mengabaikan fakta dalam persidangan atau saksi-saksi persidangan versi Prabowo begitu. Apakah mungkin itu jalurnya atau objek yang akan dibawakannya? Tidak bisa. Jadi kalau perilaku hakim itu bawanya ke Dewan Etik Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak di PT UN juga. Pak PT UN tadi Pak Maru sangat jelas ya harus putusan yang bersifat final dan menyangkut tentang tata negara administrasi negara dan itu individual gitu. Jadi nggak bisa kemudian kalau perilaku hakim dibawa ke sana. Perilaku hakim itu kalaupun memang ada harus ditunjuk juga satu persatu siapa yang melakukan itu dan itu wilayahnya adalah Dewan Etik Mahkamah Konstitusi. Tetap nggak ketemu juga lah. Tidak ketemu juga begitu. Baik, Pak Maru, kalau Anda melihat kemudian ketika ini setelah pasca putusan MK masih aja dibawa-bawa dengan persoalan tentang hasil Pilpres, kemudian nanti saya akan ke Pak Margarito juga mempertanyakan soal legitimasi ketika ada kecurangan satu titik walaupun tidak dianggap signifikan nantinya misalnya oleh hakim MK. Apa sih yang Anda lihat dampaknya ketika ini semakin diperpanjang? Ya kalau saya melihat tentu bukan legitimasi pemilunya yang menjadi menurut, tetapi saya kira bisa jadi legitimasi masing-masing pasangan calon nomor satu itu bisa jadi merosot di dalam pandangan publik. Karena kita tentu saja calon pemimpin itu adalah mereka yang betul-betul patuh kepada konstitusi. Ini suatu ukuran yang sangat mutlak bagi seorang calon presiden. Oleh karena itu saya tidak melihat legitimasi itu berada di dalam hasil pemilu ini meskipun ada suatu dakwaan atau dalil yang dikemukakan pasangan calon nomor satu bahwa ada pelanggaran-pelanggaran yang cukup signifikan atau kalau istilahnya itu sangat menimbulkan sangat inkonstitusional. Tetapi juga saya selalu melihat bahwa semua pekerjaan seperti ini atau apapun karya manusia tidak pernah sempurna. Oleh karena itu maka kita juga dalam mengukur kalau ada seruan dari Pak Yusril harus menjadi suatu Mahkamah Konstitusi atau bukan hanya sebagai electoral
court begitu, saya setuju saja selama ini sudah dikerjakan oleh Mahkamah Konstitusi itu. Tetapi adanya satu pelanggaran tidak selalu meskipun begitu berat dia misalnya harus kita ada yang dinamakan itu menjadi suatu ukuran bagi Mahkamah Konstitusi baik itu di dalam pengujian undang-undang maupun dalam pilpres seperti ini apa yang disebutkan proportionality test. Kita akan mempertimbangkan apakah proporsional kalau ada satu pelanggaran itu mengakibatkan batalnya suatu hasil pemilu ini. Di dalam pengujian undang-undang sering terjadi bahwa yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi kadang-kadang hanya satu kata, satu ayat, ya kan? Dan itu bisa menjadi suatu analogi juga, ya itu inkonstitusional apa yang menjadi ayat yang diuji misalnya, tetapi tidak mengakibatkan seluruh undang-undang itu batal. Dia hanya secara satu ayat bahkan bisa hanya satu ayat misalnya. Nah, saya kira analoginya dengan pemilihan umum begitulah. Ini suatu hal yang tentu sangat hati-hati betul. Taruhlah misalnya tetap ada pelanggaran dalam perjalanan pemilu itu, misalnya dalam perjalanan pilpres itu tidak bisa langsung sekonyong-konyong begitu membatalkan hasil gitu. Nah, nanti kita akan tanyakan ke Pak Margarito tentang hal ini karena sepertinya poin-poin itu yang disampaikan di beberapa kesaksian beberapa saksi selain Pak Margarito juga ada Irman Putrasidyan dan juga Pak Yusril tentang hal ini. Kita akan mengulasnya nanti. Menanggapi pertanyaan seputar jelang putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilpres, Presiden terpilih Joko Widodo menyatakan akan terus menghargai proses hukum yang berlaku. Jokowi juga enggan berspekulasi mengenai hasil putusan MK Kamis besok. Kita menghormati MK, kita percaya pada MK. Kalau seandainya mengabulkan tuntutan dari kubunya Prabowo gimana, Pak? Seandainya. Pak, kalau Pak Prabowo kemarin Pak Prabowo sudah mengatakan bahwa kalau beliau kalah di MK, beliau akan ke PT UN, akan gugat juga ke Mahkamah Agung. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa loh, gimana sih? Maksudnya melawan nggak apa-apa tuh Pak? Nggak apa-apa. Bapak lelah nggak Pak dengan proses panjang politik itu kalau misalnya nanti akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo ke MA? Muka saya kelihatan lelah enggak? Baik, sekarang saya ke Pak Margarito. Pak Margarito dalam kesaksian sebagai saksi ahli di MK beberapa waktu lalu begitu, Anda sempat menyinggung, terutama Pak Yusril ya, yang menyebut nama Anda juga bahwa menyebut sebaiknya MK dalam memutuskan hasil PHPU ini atau perselisihan hasil pemilu tidak hanya menjadi seperti mahkamah kalkulator atau lembaga kalkulator, tetapi kembali kepada substansi soal membedah ini. Kalau dari Irman Putrasidyan menyebutkan membedah ini dengan pisau konstitusi, bukan pisau pilkada atau pisau yang pisau undang-undang pemilu saja begitu. Sebenarnya ini kan tadi sudah menjawab dari Pak Marut tentang bahwa ada proportionality test. Itu soal teknis di dalam gitu ya, cara berpikir masing-masing orang di dalam. Tetapi konstitusi nggak begitu. Begitu ya, begini. Anda tidak akan memperoleh angka 10 kalau tidak ada proses. Peristiwa angka, coblos dan prosedur pencoblosan adalah satu peristiwa hukum yang utuh. Pemilu adalah perintah konstitusi. Begitu. Dan oleh karena itu harus dibikin undang-undang agar diatur. Satu. Yang kedua, jujur dan adil. Tekanan saya di situ ya. Jujur dan adil itu menunjuk pada cara. Silakan buka perdebatan BP MPR pada sidang istimewa MPR tahun 98 dan perdebatan di BP MPR, pas 1 BP MPR yang melahirkan pasal 22E ayat 1 itu. Apa? Itu menunjuk pada cara pelaksanaan Pilpres atau pemilu. Jujur dan adil itu menunjuk pada cara. Dan jangan lupa kalau Anda meneliti dengan baik perdebatan-perdebatan pada waktu itu, ya, kata jujur dan adil itu betul dimintakan oleh senior saya, anak buah Pak Maru kalau dia masih ada. Salah satu diantaranya Pak Hobel Sinaga, dosen sebelumnya menjadi dosen di beliau ini, Katin Subagianto dan Frans Maturuti dosen Unpati, menghendaki agar jujur dan adil. Mengapa? Garis bawahnya prosesnya ya. Prosedur begitu ya. Jadi, tapi ketika proses ini ada misalnya katakanlah memang nantinya terbukti memang ada pelanggaran gitu. Tetapi kemudian tidak bisa sekonyong-konyong juga disebutkan ini membatalkan hasil keseluruhan. Oh iya, tapi dia menangguhkan konstitusionalitas. Menangguhkan konstitusionalitas. Sifat derajat konstitusionalitas. Itu pendapat saya. Itu yang saya sampaikan. Artinya nanti hasilnya juga tidak konstitusional. Iya, karena angka tidak jatuh begitu saja. Begitu ya. Misalnya sekarang. Memilih
memberikan hak suara begitu ya. Di prinsip pemilu kita yang diatur dalam Undang-Undang nomor Undang-Undang Dasar pasal 22E ayat 1 itu adalah luber, langsung, umum, dan rahasia. Tidak boleh diwakilkan. Baik. Atas dasar apa Anda wakilkan? Ini mempermasalahkan maksudnya noken nih, Pak. Misalnya nokel begitu, misalnya nokel begitu. Kenapa ada wakil? Tidak bisa diwakilkan. Ini tapi prinsip dasar. MK sudah belum, kan belum dong. Besok kan kita diskusi untuk besok, dari besok. Jadi, tapi di atas semuanya, gitu. Ini pendapat ahli. Pendapat ini bagus ini karena ada Pak Maru di sini begitu ya. Kita ini biasa, saya dan Pak Maru pernah menjadi saksi ahli di Pak Maru di sana, saya di sini, dan nanti hakim kalau beliau masih jadi hakim nanti beliau yang nilai masuk akal nggak si Margarito. Pak Margarito nanti kita akan lanjutkan. Saya tertarik dengan kalimat tentang menangguhkan konstitusionalitas. Apakah bisa seperti itu Pak Bambang? Nanti pendapatnya kita akan lanjutkan lagi jawaban dari Pak Bambang. Lanjutkan, saya langsung minta tanggapan dari Pak Bambang. Kira-kira apa tanggapan Anda tentang menangguhkan konstitusionalitas seperti penjelasan dari Pak Margarito tadi? Pertama, dalam pemilu itu tidak mungkin ada sebuah proses yang sempurna ya. Pastilah ada kekurangan di sana sini, apalagi pemilu kita itu kan setara dengan 7 pemilu di seluruh dunia, 7 negara ya. Indonesia itu sama, kalau menyelenggarakan pemilu itu sama dengan menyelenggarakan pemilu di 7 negara gitu kira-kira perbandingannya. Perhelatan akbar lah maksudnya. Iya, pasti akan ada kekurangan di sana sini, ada kelemahan. Tapi sekali lagi tentu harus dilihat apakah dia proporsional nggak kekurangan itu. Kemudian juga ada nggak niat buruk di sana untuk mencurangi. Itu juga sangat penting, saya pikir itu sangat penting. Terus yang ketiga, saya pikir juga ada perbedaan ya untuk memperlakukan secara khusus Papua dengan sistem noken. Mahkamah Konstitusi juga sudah membuat keputusan penting dalam konteks pilkada memang bahwa noken itu konstitusional begitu. Untuk pilkada waktu untuk pilkada. Bisa samakan nggak untuk pilpres misalnya? Saya kira kalau prinsipnya bahwa pilkada dan pilpres itu sama-sama pemilu, tentu untuk Papua harus dianggap sebagai sebuah sistem yang konstitusional begitu. Oke, kalau Pak Maru seperti apa melihatnya ketika dijelaskan Pak Margarito tentang menangguhkan konstitusionalitas tadi? Ya, saya kira saya tidak melihat suatu alasan yang betul-betul mendasar tentang ini, karena Mahkamah Konstitusi itu ketika diberikan tugas untuk menangani sengketa pemilu kada juga, sebenarnya dia bukan hanya pergeseran yang terjadi itu kelembagaan saja, tetapi juga dalam parameter dan ukuran-ukuran yang dipergunakan berbeda juga. Dia mengukur dengan seluruh norma dan nilai-nilai dalam konstitusi. Oleh karena itulah maka di dalam jurisprudensi Mahkamah Konstitusi itu muncul istilah-istilah yang mungkin agak sedikit merupakan seperti tesis yang kita kenal itu TSM atau terstruktur, sistematik dan masif. Itu merupakan suatu upaya bagaimana menerjemahkan konstitusi di dalam suatu proses pemilu. Nah, jadi sekaligus menjawab bahwa bukan mahkamah kalkulator ya? Bukan, tidak pernah mahkamah kalkulator lagi dia. Tetapi itulah yang saya katakan tadi dalam hal-hal semacam itu, apa yang dikatakan bahwa hasil perolehan suara yang dipersoalkan itu harus signifikan untuk menggeser pasangan lain yang kita persoalkan. Oleh karena artinya itu berbicara angka juga berarti. Berbicara, tetap at the end pemilu adalah angka. Jadi kalau dia misalnya kita katakan tidak angka, wah itu agak aneh, ya kan? Tetapi tentu saja kita sudah mengatakan proses pasti mempengaruhi hasil. Tapi ukuran, ini aja, proportionality test itu. Kalau kita mau membatalkan suatu hasil dengan kesalahan-kesalahan yang minor, pasti dia tidak proporsional. Tapi tingkat konstitusionalitasnya turun tidak? Saya kira tidak. Sebab dimanapun, sama dengan konstitusi dimanapun di dunia tidak ada yang sempurna. Karya pemilu juga tidak ada yang sempurna. Kalau dua-dua tidak sempurna, kalau kita melakukan suatu pendekatan secara demikian, maka di mana ada penyelenggaraan yang tidak dipandang legal atau bertentangan dengan konstitusi, semuanya ada remedi atau ada upaya yang bisa menangani itu. Misalnya kalau dia sudah melanggar hukum, tentu ada masalah seperti diklaim di Nia Selatan ada angka yang mendadak meloncat, itu tentu ada masalah pidana di sana. Ada dia punya forum. Kalau ini penyelenggaranya tidak mematuhi
Nah itulah yang area-area kecil seperti itulah yang dianggap akan mengaruhi konstitusionalitas hasil pemilu. Ya, tapi tidak? Semua memiliki forum tersendiri. Baik. Apakah setuju nanti Pak Margarito bahwa ini ternyata tidak mengaruhi konstitusionalitas dan legalitas? Baik. Pemirsa, kubu Prabowo Hatta disebut kecil kemungkinan memenangi perkara gugatan Pilpres di Mahkamah Konstitusi karena mengajukan bukti dan saksi yang lemah dan tidak bisa menguatkan dalil dari gugatan yang diajukan. Upaya kubu Prabowo Hatta melanjutkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pun dinilai akan sia-sia. Adalah pengamat hukum tata negara Ermanto Fahamsyah dan Organisasi Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem mensinyalir kubu Prabowo Hatta punya peluang yang kecil untuk menang di Mahkamah Konstitusi dalam gugatan perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Bukti-bukti yang diajukan dinilai lemah dan tidak bisa menguatkan dalil-dalil yang diajukan, seperti keterkaitan dan ketersediaan bukti yang tidak kuat, serta korelasi kesaksian yang tidak tepat. Bukti-bukti yang disampaikan dalam bentuk alat bukti tertulis di sini tentunya tidak mendukung dengan baik. Nah, ini saya juga melihat bahwa pihak pemohon di sini nampaknya tidak melihat apakah itu saksi fakta atau tidak. Sampai persidangan terakhir, kita tidak melihat bukti yang disajikan oleh pemohon secara konkret tentang perbandingan kesalahan penghitungan yang dimaksud. Sampai hari ini publik tidak mengetahui dari mana kesalahan penghitungan yang didalilkan pemohon itu terjadi. Jadi saya kira perkiraan menurut hemat saya MK akan tidak mengabulkan permohonan dari pihak pemohon. Perludem mengapresiasi langkah hukum Prabowo Hatta yang akan melanjutkan menggugat KPU ke PT UN. Namun, langkah ini dinilai akan sia-sia dan semakin menggerus elektabilitas Prabowo Hatta. Sementara Ermanto justru menilai gugatan Prabowo Hatta ke PT UN salah alamat karena peraturan KPU tidak bisa digugat ke PT UN. Tim Liputan, Metro TV. Ya, bukan bermaksud untuk mendahului apa putusan MK besok, tetapi yang ingin saya tanyakan ke Pak Margarito dari kacamata tata negara yang Pak Margarito juga merupakan pakar di sana. Kira-kira faktor apa yang akan bisa membuat kemudian nanti MK akan mengabulkan gugatan Prabowo Hatta? Pertama begini ya, teknis lah. Ini karena ada hakim konstitusi di sini, bekas hakim konstitusi gitu ya. Bukti, surat itu bukti, alat bukti. Keterangan saksi, alat bukti. Keterangan ahli, alat bukti. Petunjuk, alat bukti. Begitu ya. Ini semua dinilai. Apakah semua ini memberikan keyakinan kepada hakim atau tidak? Kalau terbukti sekalipun, tapi kalau tidak memberikan keyakinan, tidak diyakini oleh mereka, akan mereka abaikan. Mereka harus yakin atas bukti-bukti itu, dan bukti-bukti itu harus bernilai, dan nilai itu memberikan keyakinan kepada mereka bahwa begini. Apa contohnya misalnya soal DPKTB? Sekarang begini. Tadi kan mereka tidak ikut sidang itu, si siapa tadi itu. Sekarang begini, kita nggak tahu nih. Kalaulah misalnya DPKTB ada dokumennya, DPKTB ada di 297.000 TPS. Anda bilang apa itu? Begitu itu loh. Anda bilang tidak terbukti. Karena ini kan dalil, satu dalil yang dia dililkan oleh pemohon. Bahwa ada DPKTB di ribuan TPS. Nah, kalau itu ada setiap TPS ini DPKTB-nya, ini DPKTB-nya, Anda bilang tidak terbukti? Bahwa akankah diabaikan atau tidak sangat tergantung pada sudut pandang dan keyakinan per hakim. Oke, DPKTB kan disebutkan bahwa misalnya itu satu, disebutkan tidak legal, tidak ada di undang-undang, tapi nah jangan salah. Jangan salah, ini yang orang salah. Bapak ini memutuskan, memungkinkan orang yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilihnya. Hak menggunakan hak pilihnya begitu ya. DPKTB, tidak bilang DKPT, DPKTB. Tapi lupakan itu DPKTB. Anda jangan salah. Orang yang bisa tidak terdaftar dalam DPT dan bisa ikut memilih harus memenuhi sejumlah syarat dan cara. Syaratnya apa? Nih, syaratnya nih. Ini selain putusan MK nih? Yes, ini putusan MK. Syaratnya satu, dia mesti warga negara Indonesia, sertakan KTP, sertakan kartu tanda penduduk, sertakan KTP, sertakan daftar riwayat hidup, daftar keluarga, supaya tidak ditipu. Baik. Nah, sekarang kalau ini orang hukum ya, kalau syarat tidak terpenuhi, cara tidak terpenuhi, sah apa tidak? Baik. Sekarang ini semua wartawan Metro. Wartawan Metro yang ada nih, mereka yang lain kumpul berita, bisa nggak mereka datang tiba-tiba sini baca berita? Baik, oke. Nggak bisa. Baik. Bagaimana Pak Maruf? Tadi Anda disebutkan ikut memutuskan itu soalnya ketika masih sebagai hakim konstitusi. Jadi saya kira begini kan. Syarat dan cara.
kalau misalnya kita mengatakan bahwa hak konstitusional dalam bentuk hak memilih itu tidak bisa dikurangi dalam bentuk apapun, dan bahkan di putusan lain juga barangkali MK mengatakan prosedur, ketentuan dan seluruh syarat-syarat administrasi tidak boleh mengurangi atau menghalangi pelaksanaan hak administrasi. Nah, kondisi pada tahun 2009 putusan itu diambil 2 hari sebelum hari H atau 3 hari, sehingga muncullah apa yang dikatakan norma yang langsung dibentuk secara di luar apa namanya, gitu ya? di luar kebiasaan, langsung MK membuat satu norma. Nah, ini yang disebutkan bahwa dia menjadi positive legislator. Teori konstitusionalisme yang lama sebenarnya MK itu menurut teorinya hanya menjadi negatif legislator. Dia akan menyatakan kalau ada norma bertentangan dengan konstitusi itu dinyatakan batal, ya istilah umum lah batal, dan kemudian diharapkan bahwa DPR akan membuat satu undang-undang baru. Tapi di sini dia tidak akan sempat itu, oleh karena 2 hari lagi. Maka terpaksa MK menjadi bertindak sebagai positive legislator, langsung membentuk norma. Tetapi kemudian di dalam teori tentunya bahwa norma konstitusi ini diharapkan, bukan dalam teori, dalam kondisi hukumnya harusnya diambil alih oleh pembuat undang-undang dalam merubah Undang-Undang Nomor 42. Tapi dia tidak lakukan. Bolanya ada di DPR. Kemudian, saya teruskan dulu ya. Kemudian KPU sebagai penyelenggara pemilu, dia memiliki apa yang disebutkan rule making delegated authority. Jadi dia mempunyai kewenangan yang didelegasikan untuk membuat peraturan, dan kemudian di dalam kondisi yang tenang dia akan mencoba menyisihkan apa yang darurat itu. Tadi yang darurat bahwa apa? Jadi punya kewenangan itu untuk bentuk itu. PKPU-nya sah berarti maksudnya. Pak Bambang bagaimana? Saya setuju bahwa PKPU itu sebetulnya begini ya. Yang paling penting di putusan 102 itu ada perintah supaya KPU membuat peraturan pelaksanaan. Nah, peraturan pelaksanaan itulah yang kemudian diterjemahkan menjadi peraturan KPU nomor 9 itu. Kalau saya melihat itu sangat. Jadi tetap sah saja menurut Anda ya? Menurut saya. Oke, saya yakin Pak Margarito masih juga yakin tidak sah. Tapi kita tidak bisa perpanjang ini Pak Margarito. Karena masalahnya tidak ada perintah di putusan Mahkamah ini suruh KPU bikin gitu. Di situ masalahnya. Lemah di situ Pak. Di situ masalah tidak penting. Itu tanpa perintah harus dilakukan pembuat undang-undang. Tetapi itu ternyata tidak dibuat. Setuju. Dia harus melakukan itu dalam kondisi yang karena itu beberapa waktu lalu bulan April, tadi saya baru cek di online itu, bulan April itu pemerintah mau keluarkan Perpu untuk menutup loophole ini. KPU bilang apa? Sudah, itu soal teknis. Bulan April? Bulan April kemarin. Pemerintah itu mau... Itu terlalu mepet nggak waktunya? Tidak jauh sekali. Anda bayangkan 2008 ini. 2008 ini, 2009 ini. Pemerintah, presiden itu mau mengeluarkan Perpu, KPU bilang sudah, itu soal teknis kami atur. Jadi begini nih. Baik. Kita kembali ke tema awal sebelum kita tutup ini. Bahwa sepakat bahwa ini ketika besok putusan MK keluar tetap final mengikat. Itu setuju, kalau dalam itu setuju semua. Kalau itu tidak ada cerita. Tidak ada cerita. Baik. Dan bahwa hakim harus tidak boleh mendapat tekanan, setuju juga kan? Setuju. Oke. Bagaimana Anda melihat banyak demonstrasi di luar sana? Itu bukan soal hukum. Itu bukan soal hukum. Itu di luar. Tidak menekan hakim menurut Anda itu? Oh tidak, itu bukan soal hukum bagi saya. Saya ini bicara hukum, bicara aturan. Di luar itu no. Baik. Pak Maru, sebagai mantan hakim konstitusi, Anda melihat kalau demo-demo di depan gedung MK itu seperti apa? Ya biasanya ini dimaksudkan tentu untuk menekan hakim Mahkamah Konstitusi kan, mengadakan suatu pressure. Tetapi tentu diharapkan juga bahwa hakim konstitusi bisa mengatasi ini dan dia tidak terpengaruh. Kita harapkan begitu, sehingga independensinya tetap berjalan. Tetapi yang lebih penting sebenarnya Mas Indra, hakim konstitusi dia mempertanggungjawabkan nanti putusannya dalam bentuk bahwa akuntabilitas itu dia menjawab pertanyaan bagaimanakah MK itu menggunakan wewenangnya ketika dia menolak permohonan Prabowo. Inilah yang disebutkan bagaimana cara membuat putusan sedemikian rupa sehingga dia bisa menjawab kenapa alat bukti Prabowo kita sisihkan dan kenapa alat bukti KPU yang kita Baik. Kita lihat hasilnya besok. Tetapi yang pasti kita berharap tidak ada kerusuhan yang dikhawatirkan terjadi. Kita sangat berharap. Baik. Terima kasih Pak Margarito, Pak Bambang, dan juga Pak Marwar Sian. Terima kasih. Selamat malam.